Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, jadi ada namanya rectum cancer ya, atau kanker anus besar gitu ya. Ini beberapa kasus alhamdulillah sudah kelar ya, baik dari anak-anak sampai usia dewasa. Nah, tidak sebagaimana kanker payudara yang memang sudah ditemukan konsepnya, proses tetapnya menuju semua dengan Al-Quran ya. Untuk kanker rektum ini membuat para peruqyah itu berpikir bahwa ini adalah murni medis begitu ya. Sebagai tentunya ya pengalaman ya, atau bukti empiris ya, saya kemarin menterapi di Surabaya. Ada seorang bapak bersama istrinya sekitar usia 40 ya. Dia di ruangan dalam keadaan duduk selonjoran, jadi dia tidak duduk di kursi yang kami sediakan ya, di ruangan daurah tersebut. Dia duduk di lantai ya, di karpet. Dan saya sapa dengan hangat, saya bilang, bagaimana Pak? Assalamualaikum. Ya, wajahnya jelas ya tersirat kesedihan, kesusahan, dan tentunya rasa sakit tadi. Dan saya tanya, apa yang sakit Pak? Dia bilang, saya nggak bisa duduk lama Ustaz. Lalu dia tunjukkan kakinya bengkak ya, karena tadi harusnya dia sebetulnya terbaring pun dalam kondisi khusus ya, karena anusnya sudah dipotong teman-teman ya, luar biasa sekali. Jadi kankernya itu di ujung anus bagian bawah. Nah di situ ada namanya, apa namanya itu? Di situ ada saraf-saraf yang mengkerut dan mengembang ketika ada rangsangan kotoran mau keluar dari usus ya. Dan saraf-saraf ini yang dimatikan oleh, dalam tanda kutip, setan ya. Saya masih berbicara dalam tanda kutip saat ini. Dan kemudian ya alhamdulillah ya, konsep kami ya, terapi itu ada untuk akal, untuk jasad, untuk iman, dan untuk jiwanya ya. Jadi tahapan awal kita pahamkan dulu bagaimana ruqyah syariah ini bekerja. Dan alhamdulillah ya, meskipun dia bolak-balik terus dari ruangan, dia bertahan sampai hari kedua ya, karena kami berikan juga terapi di setiap 3 jam gitu. Alhamdulillah kemudian ketemu untuk diagnosa dan konseling di kamar khusus bersama istrinya ya. Begitu saya memulai pembicaraan, beliau langsung bercerita tentang masa lalunya yang sangat sulit ya, yaitu perceraian dengan istrinya dan ancaman sihir dari pihak istrinya, hartanya diambil miliaran dan seterusnya. Dan dia punya istri yang baru saat ini yang menemani dia dan seterusnya. Dan sangat jelas sekali ada ciri-ciri sihir ya. Tapi ketika di ruqyah ini tidak ada respon, tidak ada sebagaimana orang kena sihir ya, berteriak atau setannya insistif dan seterusnya. Hanya ketika saya pegang, saya bacakan ayat itu, beliau berdebar kuat dadanya. Dan saya kemudian sampaikan kepada istrinya bahwa ini pasti ada pengaruh setan. Ketika Al-Quran itu menggetarkan penyakit atau penyakit merespon Al-Quran, maknanya pasti ada sihir, dan Al-Quran pasti akan menyembuhkannya. Berbekal harapan ini ya, alhamdulillah kemudian tadi kami konseling, dan kemudian selama 2 jam konseling saya tidak menemukan clue apa-apa, tidak menemukan tanda apa-apa. Maksudnya konseling buntu. Dan akhirnya saya mau obati kakinya yang bengkak itu. Saya cari-cari minyak, saya nggak ada, minyak ruqyah saya nggak ada. Dan akhirnya saya pegang, saya bacakan di pahanya yang yang bengkak tadi. Alhamdulillah dia merasakan sakit di mana, di punggungnya, di tulang punggungnya. Saya bilang, kalau ada disakit di tulang punggung biasanya ada jinasab. Dan dia langsung sendawa, Masya Allah. Ini petanda ya Mas, ini clue besar ya. Al-Quran itu selalu memberikan furqan. Ketika dibacakan, petunjuk Allah turun. Dan kemudian setelah itu ruqyah selanjutnya oleh tim kami, Ahi Hendrik dari Madura ya. Dan selama 2 jam di ruqyah keluar darah, muntah darah sedikit ya. Dan
Besok harinya ketika ditanya bagaimana Pak kabarnya, dia bilang alhamdulillah sudah ringan Ustaz. Biasanya jalan pun berat, susah, ini seperti ringan sekali, sudah kuat juga. Allahu Akbar. Ternyata ikhwas sekalian, kanker di anusnya sembuh ya. Dia merasakan bahwa bekas operasi yang 8 bulan itu yang sakit, selama ini sakit, sembuh ya. Jadi keheranannya yang terjadi itu adalah dia setelah operasi itu harusnya anusnya tidak sakit, tetapi ini sembuh gitu ya. Jadi rasa sakitnya hilang itu. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan ya sudah, ketika rasa sakit di anusnya itu hilang, jadi anusnya itu teman-teman dipotong lalu disambung begitu. Nah setelah itu fesesnya keluar melalui lubang yang dibuatkan dokter di perut. Jadi dia itu diruqyah, ikut daurah, itu dalam keadaan membawa kantong perutnya itu, kantong kotoran di perutnya. Subhanallah, penyakitnya sembuh total, rasa sakitnya hilang, dia berjalan. Dan kemudian pagi hari terakhir tadi saya tanya kemarin ya, saya tanya bagaimana Pak, jadi alhamdulillah saya sudah sembuh, hanya jadi kurus saja tubuh saya. Dia sambil ketawa. Ya ini luar biasa sekali. Rectum cancer atau kanker rektum juga disebabkan oleh setan. Nanti saya ada cerita banyak, insyaallah mudah-mudahan nanti istiqomah share sama teman-teman ya. Tapi ya nggak bisa 1 menit seperti yang lain lah, baru belajar ini. Semoga bermanfaat ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.